Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita pertemuan kedua yaitu dengan materi ragam hias pada bahan tekstil. Nah, pada pagi hari ini kita tidak lupa bersyukur bahwa kita diberi dengan keadaan sehat, dengan keadaan semangat, dan selalu diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, baik. Pada semester ini kita belajar tentang ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ragam hias pada bahan tekstil ini pada materi kali ini ada terdapat penerapan ragam hias. Yang kedua, itu kegiatan kita selanjutnya mungkin pada pertemuan berikutnya atau pada pertemuan ketika materi kita sudah selesai, yaitu menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Nah, pada yang kegiatan ketiga itu, praktik penerapan ragam hias pada bahan tekstil ya. Baik, kita lanjut. Nah, apa itu tekstil? Mungkin di benak kalian bertanya apa itu tekstil? Mungkin ada yang bingung tekstil itu apa. Nah, akan kita bahas pada materi kali ini ya. Kerajinan tekstil adalah karya seni atau kerajinan yang dibuat dengan menggunakan tekstil sebagai bahan utamanya. Ingat ya, kerajinan yang menggunakan bahan tekstil ya. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan pembuatan dan berbagai produk kerajinan. Perlu kalian garis bawahi ya, yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang. Ini berarti serat yang diolah menjadi benang. Mungkin bahan jadinya bisa berupa baju, kain, dan sebagainya ya. Menerapkan ragam hias tumbuhan, fauna, dan geometris. Jadi yang diterapkan pada bahan tekstil ini ragam hias atau motifnya mungkin bisa berupa tumbuhan, fauna, dan geometris. Penerapan ragam hias. Nah, di sini pengertian ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya ya kerajinan atau seni. Ragam hias pada masyarakat di pesisir ya, itu pastinya berbeda dengan masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan atau pegunungan. Nah, kalau di pesisir itu bentuk binatang laut mungkin bisa menjadi acuan untuk membuat motifnya ya. Alam sekitar mungkin pasir dan pantai mungkin ya. Terus awan, bintang, bulan, dan matahari, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ragam hias pada masyarakat di tepi hutan atau pegunungan. Ini bisa jadi referensi untuk menggambarnya, yaitu tumbuhan, buah, burung, serangga ya, yang sering dijumpai di lingkungan tersebut. Itu tentunya yang perlu digarisbawahi itu, yaitu sering dijumpai di lingkungan tersebut atau lingkungan masing-masing. Nah, sekarang yaitu motif ragam hias. Karya seni rupa yang diterapkan dari bentuk flora. Tahu flora ya? Terus fauna yaitu animal, figural yaitu manusia, dan bentuk geometris. Ini berupa bentuk-bentuk bidang ya. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya.
Nah, sekarang motif flora, yaitu merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk flora ya atau tumbuhan sebagai objek utamanya. Sering dijumpai pada karya seni batik, ukiran dan tenun. Ya, perlu digarisbawahi, sering dijumpai pada karya seni batik, ukiran dan tenun ya. Bisa kalian lihat ini contohnya, gambarnya ya. Saya rasa ini tidak asing ya. Ini contoh gambarnya. Ini sengaja saya berikan contoh, ini gabungan antara fauna dan flora. Ini fauna ya, di sini ada gambar ikan, di sini tumbuhan. Oke, nggak masalah. Yang penting kalian tahu ya. Tumbuhan itu yaitu ini daun-daun tanaman. Baik, kita lanjut. Nah, motif fauna merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk, iya, betul sekali, hewan ya sebagai objek bentuk utamanya. Yang biasa sering digunakan yaitu saya ambil contoh motif kupu-kupu, burung, kadal, gajah, ikan dan lain-lain. Nah, kearifan lokal di Indonesia tentunya ini sangat mendukung, seperti burung cendrawasih itu di Papua, komodo itu di Nusa Tenggara Timur, gajah di Lampung, dan burung enggang gading itu atau biasa disebut burung ruai itu di Kalimantan. Ini contohnya ya. Bahan tekstil ini dari fauna, yaitu hewan. Bisa kalian lihat ini gajah, saya ambil contoh gajah. Ini burung, nah ini kucing nih. Pintar kucing ini. Ya, ini sangat familiar nih. Pose foto seperti ini ya. Saya rasa kalian juga sering seperti itu gaya fotonya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang motif figuratif. Apa itu figuratif? Saya rasa kalian sudah mengerti apa itu figuratif pada semester kemarin atau semester tahun lalu. Kita sudah belajar empat motif ini, yaitu merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk figuratif atau biasa kita kenal motif manusia ya sebagai objek bentuk utamanya. Nah, baik, contohnya itu seperti kedok atau topeng. Tentunya tidak menghilangkan unsur figur-figur seperti manusia ya. Secara utuh seperti tokoh perwayangan, ini termasuk figuratif juga. Nah, motif yang mengacu pada figur manusia. Untuk figuratif ini yang perlu kalian pahami yaitu mengacu pada figur manusia ya. Nah, berikut contohnya bisa kalian simak ya. Ini topeng atau kedok wayang ya. Ini motif wayang. Tentunya kalian bisa pahami ya. Nah, yang terakhir ini motif geometris. Merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk geometris ini sebagai objek bentuk utamanya. Unsur-unsur ini seperti lingkaran ya, garis lengkung, lurus, segitiga, segi empat, bentuk meander, swastika, pilin, dan bentuk lainnya. Ini pada semester lalu pun sudah kita bahas, tidak berbeda jauh dengan yang ragam hias flora fauna pada semester lalu. Ya, tentu tidak ada perbedaan. Baik, kita lihat contohnya. Nah, tidak berbeda jauh kan pada materi kita semester lalu. Akan tetapi ini penerapannya menggunakan bahan tekstil. Untuk prakteknya nanti bisa jadi menggunakan kain dan bahan lain sebagainya.
untuk bahan atau media prakteknya ya. Ini bisa kalian lihat, ini contohnya, ini yang baju tengah ya. Ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk seperti segitiga ya. Ini segitiga baju yang ini motif ada merahnya. Nah, berikut tugas selanjutnya yaitu ragam hias motif apa saja yang ada di rumahmu. Mungkin kamu ada di rumah itu memiliki baju keempat motif yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Kalaupun tidak ada keempat motif itu, mungkin ada beberapa motif yang terdapat di rumahmu, bajumu ya. Itu kemudian foto lalu kirim ke komentar ya. Lalu kirim ke komentar pribadi di Classroom. Ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga materi yang diberikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian, tentunya bisa memahami materi kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi. Tetap semangat dan salam kreatif. Terima kasih.